Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita bakal membahas tentang matematika bisnis di topik 3 dan topik 4. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya atau pembahasan video sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas ke topik ketiga. Nah, di topik 3 ini ada tentang aplikasi turunan. Oke, sebelum itu, di aplikasi turunan, pertama-tama kita akan membahas fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan f(x) adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada selang a, b. Dia akan terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, fungsi f(x) disebut fungsi monotonaik jika f(x2) lebih dari f(x1) untuk setiap x2 lebih dari x1 di a, b. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa lihat grafik di paling kiri ini. Nah, jadi disebut fungsi monotonaik itu jika nilai Y atau nilai fx-nya naik seiring dengan pertambahan nilai x-nya, gitu. Oke, lanjut. Jika f aksen x lebih dari 0 di A kurang dari x kurang dari B atau di selang AB, maka fx naik di A, B. Ini maksudnya kayak gimana? Kita lihat grafik di sebelahnya, yang ini. Nah, dia itu akan disebut fungsi monoton naik kalau turunan pertamanya lebih dari 0. Kenapa kayak gitu? Karena kita bisa dilihat di sini, ini fungsi yang grafik fungsi monoton naik. Nah, dia itu gradiennya selalu miring ke kanan. Itu artinya gradiennya selalu positif. Dan kita juga tahu sebelumnya kalau misalkan turunan pertama itu sama dengan gradien. Gitu. Oke, kita lanjut ke kemungkinan kedua yaitu fungsi f(x) disebut fungsi monoton turun jika fx2 kurang dari fx1 untuk setiap x2 lebih dari x1 di a, b. Kalau ini kebalikan yang pertama tadi. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya di sebelah sini. Kalau tadi naik seiring bertambahnya nilai x, kalau ini y-nya atau fx-nya itu turun seiring dengan bertambahnya nilai x gitu. Dan yang terakhir, jika f aksen x kurang dari 0 di a kurang dari x kurang dari b, maka fx turun di a, b. Maksudnya ini di grafik yang paling kanan. Fungsi monoton turun di sini ada contoh grafiknya kayak gini, dan ini gradiennya itu miring ke kiri. Ya, berarti itu artinya gradien garis singgung ini selalu bernilai negatif. Makanya dia f aksennya kurang dari 0 karena tadi kita sempat sebut juga kalau turunan pertama itu sama dengan gradien. Oke. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut. Lanjut next. Nah, selanjutnya kita akan bahas titik ekstrim fungsi. Titik ekstrim ini atau titik maksimum minimum dapat merupakan tiga kemungkinan. Yang pertama, titik ujung selang, yaitu ini A dan H. Yang kedua, titik stasioner atau ketika turunannya sama dengan 0, yaitu di titik B, di titik C, di titik D, di titik F, juga di titik G. Biasanya, ini tuh ada di puncak atau di lembah ketika turunannya sama dengan 0. Karena kalau kita tarik garis, dia akan lurus. Sehingga kemiringannya 0. Gitu. Dan yang terakhir, titik singular atau ketika turunannya tak terdefinisi. Ini di titik E. Karena kenapa ini turunnya tak terdefinisi? Karena di sini tuh lancip. Ya, di sini lancip, terus ke sini enggak lagi gitu. Pokoknya biasanya tuh kalau yang turunannya tak terdefinisi tuh bentuknya bakal lancip atau enggak tersambung itu jelas ya. Oke, biasanya runcing. Lanjut, tadi kan kita udah bahas titik ekstrim nih. Selanjutnya, gimana sih caranya nentuin titik ekstrim lokal? Di sini kita bisa pakai uji turunan pertama. Jadi misalkan ada titik C, FC adalah titik stasioner atau titik singular. Maka CFC ini adalah bisa tiga kemungkinan.
Yang pertama bisa titik maksimum lokal. Nah, titik maksimum lokal ini, jika f aksen x-nya lebih dari 0 di kiri, dan f aksen x-nya kurang dari 0 di kanan. Maksudnya gimana? Awalnya dia kan f aksen x-nya lebih dari 0, berarti dia grafiknya naik. Oke. Terus kurang dari 0, berarti dia turun. Berarti di sini tuh akan ada suatu titik atau titik puncak ini yang disebut titik maksimum lokal gitu. Kemungkinan yang kedua adalah ini f aksen x-nya kurang dari 0 dulu, baru lebih dari 0. Berarti dia awalnya turun dulu, baru naik. Nah, kita punya titik di sini, yaitu di bawah kan, makanya disebut titik minimum lokal. Dan yang terakhir, bukan titik ekstrim, jika tidak terjadi perubahan tanda pada f aksen x di kiri maupun di kanan. Misal ini titik C. Nah, di kiri dia naik, di kiri titik, terus di kanan juga dia naik, gini. Ya, jadinya di sini nggak ada titik maksimum atau minimumnya ya. Atau sebaliknya, misal ini titik C-nya di sini, awalnya dia turun, terus dia turun lagi gitu. Sama di sini juga, dia nggak memiliki titik ekstrim gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita membahas kecekungan fungsi. Kalau tadi kita bahas fungsi monoton naik dan turun itu melibatkan turunan pertama, kecekungan fungsi ini melibatkan turunan pertama juga turunan kedua. Di sini, misalkan fungsi f(x) adalah fungsi yang punya turunan pada selang a, b, ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, fungsi f(x) disebut fungsi cekung ke atas jika f aksen x naik, yaitu f double aksen x lebih dari 0 untuk setiap x di a, b. Nah, ini maksudnya kayak gimana sih, Kak? Gitu ya. Ini maksudnya kayak gini nih. Jadi dia kan ini fungsinya cekung ke atas. Terus di sini dia dijelasin kalau f aksen x-nya naik atau gradiennya naik gitu. Maksudnya naik itu, kita lihat di sebelah sini, awalnya dia gradiennya negatif, kemudian gradiennya 0, lanjut di sebelah sini gradiennya menjadi positif. Nah, itu makanya dia f aksen x-nya naik gitu. Oke. Terus, jika f aksen x naik di A kurang dari x kurang dari B, maka fx cekung ke atas di A, B. Ya, ini penjelasannya sama yang kayak tadi ya. Terus ini yang kedua, fungsi fx disebut fungsi cekung ke bawah jika f aksen x turun, yaitu f double aksen x kurang dari 0 untuk setiap x di A, B. Nah, kalau ini kebalikannya, cekung ke bawah kan berarti kayak huruf kayak mangkok kebalik ya. Di sini f aksen x-nya turun. Kenapa turun? Karena awalnya dia bergradien positif, kemudian mungkin di sini bergradien 0, dan di sini dia bergradien negatif. Sehingga f aksen x-nya turun gitu. Oke, lanjut. Setelah bahas, kalau tadi di awal fungsi monoton naik turun ada titik ekstrim, di kecekungan fungsi kita bakal bahas titik infleksi atau titik belok. Nah, titik belok ini apa sih? Jadi, titik infleksi atau titik belok ini tuh titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Maksudnya kayak gimana? Misal di sini titik infleksinya di sini ya. Awalnya dia cekung kemana? Cekung ke atas kan ya. Lalu dia berubah cekung ke bawah gitu. Kalau terjadi perubahan kecekungan, berarti di situ pasti ada suatu titik, yaitu yang dinamakan titik belok tadi. Oke. Pada titik belok ini bisa jadi merupakan f double aksen x sama dengan 0 atau f double aksen x tidak terdefinisi gitu. Oke. Lanjut. Oh iya, tadi tuh titik infleksi itu ada jika fungsi tersebut tuh kontinu ya, karena kalau nggak kontinu kan grafiknya nggak bersambung, jadi nggak ada titik beloknya gitu. Oke, sekarang tadi kita bahas menentukan titik ekstrim lokal menggunakan uji turunan pertama. Nah, kali ini kita akan bahas menggunakan uji turunan kedua. Jadi, misalkan f double aksen x terdefinisi di suatu selang yang memuat C, dan f aksen C sama dengan 0, maka CFC adalah titik maksimum lokal jika f double aksen C kurang dari 0. Diingat-ingat ya, maksimumnya kalau kurang dari 0 dan minimumnya kalau lebih dari 0. Oke?
jangan terbalik. Lanjut, kita akan membahas garis asimtot. Apa sih itu garis asimtot? Nah, garis asimtot itu jadi suatu garis yang nggak akan pernah mendekati ke titik tersebut gitu. Jadi hanya terus mendekati, tapi nggak sampai menyentuh titik tersebut. Di sini ada dua. Yang pertama asimtot tegak, itu limit tahingga, dan yang kedua asimtot datar atau limit di tahingga. Bedanya kayak gimana? Kita bakal lihat lebih lanjut di slide berikutnya, oke? Next. Nah, di sini asimtot tegak pertama. Kita pakai ini, oke? Asimtot tegak. Tadi asimtot tegak itu kan limit tahingga. Apa sih maksudnya limit tahingga? Maksudnya hasil-hasil ini tuh tahingga, guys, gitu. Makanya dia disebut limit tahingga. Nah, ini ya, kita langsung lihat visualisasinya. Suatu garis X sama dengan C disebut asimtot tegak dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Nah, kondisi yang pertama, limit X menuju C positif. Berarti ini ya, ini titik C-nya, ini C positif berarti dari kanan. X mendekati C dari kanan, ini menuju fx berarti dia kan sampai atas terus gitu ya, makanya dia tahingga hasilnya. Lanjut, yang kedua, ini masih limit X menuju C positif. Ini yang ini gambarnya, karena dia dekati dari kanan, tapi ini ke bawah kan grafiknya, jadi terus ke bawah. Makanya dia hasilnya minus tahingga gitu. Yang ketiga, ini didekati C dari kiri, ini gini, tapi terus ke atas, jadinya tahingga. Ini pun didekati dari kiri, tapi terus ke bawah, jadinya min tahingga gitu. Oke, semoga bisa paham. Kita lanjut ke asimtot datar. Nah, asimtot datar. Oke. Suatu garis Y sama dengan B disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Kondisi yang pertama, oke, tadi itu asimtot datar itu kan limit di tahingga ya, bedanya sama asimtot tegak tadi limit tahingga, sedangkan asimtot datar ini limit di tahingga. Maksudnya apa sih limit di tahingga? Nah, maksudnya ini nih, menujunya tahingga gitu, ini juga menuju min tahingga. Makanya dia disebut limit di tahingga. Limit X menuju tahingga dari fx adalah ini kan ini ya, terus ke kanan sampai tahingga, berarti dia hasilnya titik ini, titik B. Ini pun sama, limit menuju min tahingga, berarti kan ini ke sebelah kiri kan, jadinya terus min tahingga, hasilnya B juga, gitu. Oke, kita next. Nah, terus di sini ada sketsa grafik. Jadi kan biasanya kita tuh disuruh men-sketsa grafik ya. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang harus diperhatikan ketika membuat sketsa grafik? Di sini ada langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, domain atau daerah asalnya kita mesti lihat dulu ya. Kita udah pelajari juga di awal gimana caranya mencari domain. Yang kedua, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, gitu. Yang ketiga, asimtot, tadi yang baru dipelajari, yaitu datar tegak, gitu. Terus turunan pertamanya, untuk nentuin juga dia di sebelah mana dia monoton naik, gitu. Monoton turun, terus ini juga ada selang kemonotonan yang tadi. Terus titik ekstrim, atau titik maksimum minimumnya tadi. Turunan keduanya, titik infleksi atau titik beloknya, atau ketika terjadi perubahan kecekungan. Di sini selang kecekungannya juga, serta baru kita bisa mensketsa secara lengkap setelah mengetahui unsur-unsur ini gitu ya, unsur-unsur pembentuk grafik tersebut. Oke, lanjut. Kita ke penerapannya ya. Ke penerapan di prinsip umum analisis marginal. Secara umum, prinsip umum analisis marginal ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk meminimumkan biaya rata-rata dan memaksimumkan keuntungan. Kita bahas dulu yang meminimumkan biaya rata-rata. Jadi di sini, berdasarkan uji turunan kedua, fungsi keuntungan akan maksimum jika P aksen Q sama dengan 0 atau P double aksen Q kurang dari 0. Tadi kan kita bahas ya, kalau maksimum tuh jadinya di sini kurang dari kalau pakainya turunan kedua, oke? Nah, keuntungan PQ sama dengan RQ min
CQ akan maksimum saat pendapatan marginal bernilai sama dengan biaya marginal dan laju perubahan biaya marginal melebihi laju perubahan pendapatan marginal. Nah, kalau ditulis dalam bentuknya tuh kayak gimana? Kayak gini nih kalau ditulis dalam bentuknya. Yaitu R aksen Q sama dengan C aksen Q dan R double aksen Q kurang dari C double aksen Q gitu. Terus di sini yang kedua, memaksimumkan keuntungan. Misalkan ada fungsi biaya rata-rata, AKI sama dengan CQ per Q ya ini kayaknya. Berdasarkan uji turunan kedua, fungsi rata-rata akan minimum jika A aksen Q-nya lebih dari 0 sama A double aksen Q-nya lebih dari 0. Oke. Biaya rata-rata AKI tadi benar kan ya, CQ per Q akan minimum saat biaya rata-rata bernilai sama dengan biaya marginal, yaitu ini, AKI sama dengan C aksen Q. Ini sebenarnya kalau misalnya ada soal cerita gitu, tinggal bisa dimasukin aja gitu rumusnya. Oke lanjut, kita lanjut ke elastisitas permintaan. Jika sebanyak Q sama dengan DP unit suatu produk diminta oleh pasar dengan harga P dan DP selalu punya turunan, maka elastisitas permintaan dinyatakan dengan fungsi ini. EP sama dengan PQ per DQ DP yang diartikan sebagai EP-nya tuh sebanding dengan persentase perubahan pada permintaan yang terjadi akibat adanya 1% perubahan pada harga. Jadi tuh semakin harga naik, maka permintaan semakin menurun sehingga DQ DP kurang dari 0. Karena P lebih dari 0 dan Q lebih dari 0, maka EP sama dengan P per Q, DQ DP kurang dari 0. Gitu. Oke. Nah, setelah menghitung elastisitas permintaan tadi, kita juga bisa menentukan tingkat elastisitas permintaannya itu masuknya kemana gitu. Yang pertama di sini ada permintaan yang bersifat elastis, yaitu ketika EP-nya lebih dari 1. Oke. Di sini bisa ada tulisannya juga, persentase menurunnya permintaan lebih besar daripada persentase kenaikan harga yang terjadi. Ini berarti permintaan sangat sensitif terhadap adanya kenaikan harga. Terus yang kedua, permintaan bersifat inelastis atau tak elastis, yaitu ketika nilai mutlak EP-nya tuh kurang dari 1. Gitu. Ini berarti permintaan tidak sensitif terhadap adanya kenaikan harga. Dan yang terakhir, permintaan bersifat elastis satuan atau uniter, yaitu ketika mutlak EP-nya sama dengan 1. Itu tuh artinya persentase menurunnya permintaan sebanding dengan kenaikan harga yang terjadi gitu. Oke. Lanjut. Ini masih ada lanjutannya lagi, tingkat elastisitas permintaan. Tadi kalau lebih dari 1, ini juga masih, kalau misalnya bersifat elastis, EP-nya lebih dari 1, yang ini hubungannya sama pendapatan ya. Pendapatan R sama dengan P dikali Q. Fungsi P menurun seiring dengan kenaikan harga yang terjadi. Kalau yang tak elastis atau inelastis, berarti pendapatannya meningkat, dan kalau elastis satuan, pendapatannya nggak terpengaruh gitu ya. Oke. Nah, menyelesaikan masalah optimasi. Misalkan ada masalah optimasi yang terjadi nih, apa sih yang harus kita lakukan atau apa sih yang harus kita kerjakan gitu ya. Di sini kita bisa menentukan maksimum atau minimum serta variabelnya. Jadi itu tuh soal itu tuh apakah jenis yang memaksimumkan atau meminimumkan. Terus tentukan juga semua variabelnya. Yang kedua, tentukan hubungan antar variabel-variabel yang ada pada langkah pertama tadi, oke? Terus di sini fungsi satu variabel, yaitu menggunakan hubungan antar variabel tadi dan mengubahnya menjadi fungsi satu variabel. Yang ketiga, kita menentukan titik kritis, nilai maksimum, dan minimumnya. Dan yang terakhir, kita interpretasikan hasil ke dalam kalimat deskripsi. Gitu. Oke, topik 3 sudah selesai. Kita tarik nafas dulu sama-sama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke topik yang keempat, yaitu fungsi eksponen dan logaritma. Nah, diawali dengan fungsi eksponen ya. Di sini ada grafiknya, grafik fungsi eksponen, oke?
grafik fungsi eksponen itu tidak pernah memotong sumbu X. Di sini, jika A adalah sebuah bilangan positif selain 1, jadi A-nya lebih dari 0, dan A-nya tidak sama dengan 1, maka fungsi eksponennya didefinisikan sebagai fx sama dengan b pangkat x anggota bilangan real. Oh, typo ya, sepertinya ini harusnya A pangkat X. Iya ya, A pangkat X. Oke, maaf guys, ada kesalahan. Terus di sini fungsi eksponen itu disebut fungsi eksponen yang natural kalau A-nya sama dengan E. Jadi kan tadi kalau yang umumnya kan fx sama dengan A pangkat X. Nah, dia bakal disebut fungsi eksponen natural apabila fx-nya sama dengan E pangkat X gitu. Oke, next. Di sini ada beberapa aturannya ya. Aturan fungsi eksponen yang mungkin udah kalian kenal juga sebelumnya. Nah, aturan persamaan dia kalau ada bx sama dengan by gini, ininya bisa kita coret, jadinya hasilnya X sama dengan Y gitu. Terus aturan hasil kali, kalau misalkan ada B pangkat X dikali B pangkat Y, berarti itu si pangkatnya dijumlahin gitu ya. Ini juga kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurangin. Lanjut, kalau dia dipangkatkan, berarti dia dikali. Kalau dia disatuin kayak gini, AB kurung pangkat X, dia bisa dipisah jadi A pangkat X kali B pangkat X. Dan pembagian pun sama begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa kejauhan ya? Oke, grafik fungsi logaritma. Clear all drawing. Kenapa ini langsung ke grafik fungsi logaritma ya? Mohon maaf sebentar ya. Oh iya, mungkin langsung typo ya. Oh bukan guys. Iya sih ini grafik fungsi logaritma dan eksponen. Jadi gini. Ini tuh yang sebelah sini, ini grafik fungsi eksponen yaitu Y sama dengan B pangkat X. Nah, grafik fungsi logaritmanya tuh kebalikannya. Kebalikan dari, atau cerminan ya. Cerminan dari fungsi eksponen tadi. Jadi, grafik fungsi logaritmanya ada di sini. Yaitu Y sama dengan log BX gitu. Oke. Lanjut. Di sini ada bunga majemuk dan tingkat suku bunga efektif ya. Oke. Misalkan terdapat investasi sebesar P rupiah dengan tingkat suku bunga R% selama T tahun dan memiliki bunga K kali dalam setahun. Maaf ini typo. Jumlah uang A di akhir tahun ke T adalah A sama dengan P dikali 1 plus R per K pangkat KT. Gitu, ini tinggal masukin rumus aja. Kayak yang tadi kita ketahui, A-nya itu jumlah uang di akhir tahun ke T, P-nya itu investasi awal, R-nya itu tingkat suku bunganya, K-nya itu dan memiliki bunga K kali, jadi berapa kali bunganya, terus T-nya itu tadi selama dia berapa tahun gitu. Oke, terus yang kedua di sini tingkat suku bunga efektif atau REF adalah tingkat suku bunga yang akan menghasilkan jumlah investasi di akhir. Jadi cara ngitung REF tuh gimana? Rumusnya ini REF sama dengan 1 plus R per K pangkat K min 1. Oh tadi ini ya, ketinggalan. Kalau bunganya kontinu kayak gimana? Nah, kalau bunganya kontinu rumusnya berganti menjadi ini. A sama dengan PE pangkat RT. Terus di sini juga, kalau REF, ya R efektifnya bunganya kontinu gimana, jadinya tinggal E pangkat R min 1. Gitu. Nilai A tadi, atau nilai E yang ini nih ya, disebut future value, dan nilai P disebut present value. Gitu.
Nah, ini ketinggalan, kayaknya slide-nya agak ketukar gitu. Fungsi logaritmanya, maaf ya. Fungsi logaritma. Tadi kan udah kita bahas juga grafiknya sedikit. Jadi, jika B bilangan positif, maka nilai logaritma dari B dengan basis A lebih dari 0 atau tidak sama dengan 1, yaitu ini. Log A, B sama dengan X jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B untuk B lebih dari 0. Atau kalian mungkin terbiasa juga dengan penulisan seperti ini. Ini sama aja ya, bentar. A, maaf ya jelek. A log B sama dengan X. Nah, ini sama aja penulisan yang kayak gini juga, oke? Nah, fungsi logaritma dengan basis E disebut fungsi logaritma natural atau len. Ya, di sini nih. Ada len B sama dengan X jika dan hanya jika E pangkat X-nya sama dengan B. Jadi kan, kalau di sini kan ada A-nya ya. Nah, kalau ada len kayak gini, berarti si A-nya itu pasti E, gitu. Oke? Untuk B lebih dari 0. Terus, len E sama dengan X jika dan hanya jika E pangkat X sama dengan E. Iya, betul kan di sini ada E-nya ya. E pangkat X sama dengan E, jadi nilai len E sama dengan 1. Nah, ya. Lanjut. Next. Nah, di sini logaritmanya, aturannya. Seperti tadi yang eksponen punya aturan, tentu juga yang logaritma punya aturan. Di sini misalkan B bilangan dasar bagi sebuah fungsi logaritma dengan B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka berlaku gini. Ini juga kayak tadi, mirip. Kalau persamaan kayak gini, ini bisa kita coret saja. Jadi hasilnya tinggal X sama dengan Y. Terus ini juga mirip juga kayak yang tadi, kalau kali jadinya kita bisa pisah jadi tambah. Kalau bagi kita bisa pisah jadi kurang. Ya Allah, maaf kecoret ya. Kurang. Terus kalau misalkan pangkat, kayak gini, kita bisa tarik Y-nya ke depan. Jadinya Y dikali log X kita. Terus ini, kalau ada kayak gini, rentetan double gini, hasilnya pasti yang sebelah sininya. X, kalau di kasus ini. Oke. Lanjut. Nah, ya ini grafik fungsi logaritma natural. Kalau yang tadi cuma grafik fungsi logaritma aja ya, yang ada di awal kepencet salah slide. Nah, ini grafik fungsi logaritma natural. Kalau di sini kita punya fungsi eksponen natural, yaitu E pangkat X, di sini kita juga punya cerminannya, yaitu fungsi len tadi. Oke. Ini di sini ada penjelasannya. Hubungan inverse antara EX dan len X yaitu ini. Len X itu sama dengan X untuk X lebih dari 0. Dan len EX juga sama dengan X. Jadi kalau ini dibulak-balik itu sama aja tetap X kita. Cuma ini yang beda. Oke. Kita bahas turunan fungsi eksponen ya. Nah, di sini kita bakal bahas turunan fungsi eksponen. Jika A lebih dari 0, turunan fungsi eksponen fx sama dengan ax, a pangkat x adalah, ini turunannya, ceritanya turunan dari a pangkat x. Oke. Di sini jadi E dikasih, bentar. Nah, di sini kita modifikasi pakai E pangkat len, karena ini sama aja ya. E pangkat len itu kan tidak mengubah arti gitu. Jadi kita modifikasi, setelah itu len AX gini, kita tinggal turunin itu. Turunan dari len AX kan len A ya, kita tulis di sini. Nah, ini tinggal tulis di sini. Jadi hasilnya AX len A. Turunan fungsi eksponen natural fx sama dengan e pangkat x adalah tetap e pangkat x. Jadi kalau e pangkat x itu diturunin tuh hasilnya tetap e pangkat x lagi gitu. Oke. Jika ux mempunyai turunan, turunan fungsi fx sama dengan e pangkat u pangkat x adalah ini. EUX terus turunan dari si u tadi.
Oke. Ini bisa dilihat dan nanti dicoba latihan lagi ya buat selanjutnya. Nah, setelah membahas turunan fungsi eksponen, kita bakal bahas turunan fungsi logaritma kan ya tentunya, tapi bentar kita hapus dulu. Nah, jika A lebih dari 0, turunan fungsi logaritma fx sama dengan A log x adalah, nah, A log x ini kita modifikasi jadi ln x per ln A. Setelah itu, kita turunkan kedua ruas kanan dan ruas kiri. Habis itu, didapatkan hasil 1 per x dikali 1 per ln A. Oke. Turunan fungsi logaritma natural fx sama dengan ln x adalah 1 per x. Ini bisa diingat-ingat aja kalau turun dari ln x itu 1 per x gitu. Untuk semua x lebih dari 0. Terus jika ux mempunyai turunan fungsi ln ux adalah ini mirip-mirip kayak tadi. Jadinya 1 per ux dikali turunan dari si u tadi. Gitu. Ini mirip-mirip juga sih. Oke, kita lanjut. Nah, kita bakal bahas aplikasinya. Ini sama contohnya ya sekalian. Yang pertama yaitu optimal holding time. Jadi gini, andaikan Anda memiliki lahan yang akan bernilai VT sekian setelah T tahun dari sekarang, jika suku bunga yang berlaku adalah 7% per tahun, dibungakan secara kontinu. Kapan present value dari lahan tersebut mencapai nilai yang paling besar? Gitu. Di sini ada pembahasannya. Jika harga lahan setelah T tahun adalah ini, bentar. Nah, harga lahannya ini, oke. Maka present value-nya adalah ini. Ini pakai rumus tadi. Rumus yang mana coba? VT E pangkat R T. Gitu. Nah, udah. Ini kan secara kontinu ya. Makanya rumusnya pakai yang ini. Pangkat RT tadi. Oke, setelah itu ini tinggal dimasuk-masukin aja. Terus ini ketemu VT-nya segini. Jadi tujuan kita tuh kan menentukan titik maksimum dari PT untuk nilai T lebih dari 0 nih ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini lanjutannya, oke? Biar lebih jelas lagi. Karena tadi kita udah dapat PT-nya ya. Sekarang kita turunkan nilai PT tadi. Karena kan kita mau niatnya mencari nilai maksimum kan. Kalau maksimum harus diturunkan. Dan ini hasil turunannya setelah dihitung. Oke, sehingga PT tidak terdefinisi ketika T lebih dari sama dengan 0. T sama dengan 0 itu definisi. Dan PT sama dengan 0 ketika ini. 1 per ketika ininya sama dengan 0. Ya, 1 per 2 akar T min 0,07 sama dengan 0. Tadi dapat T-nya segini. Ini bisa pakai kalkulator aja. Hasilnya 51,02. Jadi, karena P aksen T bernilai positif di 0,5102 dan bernilai negatif di ya dari 0 sampai 51,2 maksudnya, dan nilai negatif di 51,02 sampai tak hingga, maka nilai present value terbesar terjadi setelah sekitar 51 tahun. Gitu. Ya, karena dia kan asalnya positif nih kan tadi kita udah bahas juga ya. Di awalnya bernilai positif terus bernilai negatif berarti dia sekitar di sini atau sekitar di titik 51 tahun tadi maksimumnya gitu. Oke. Oke, selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau mungkin masih banyak yang belum dimengerti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau punya pertanyaan boleh diajukan dan jangan lupa juga cek Linktree Akademik Asrama. Di sana ada lengkap banget, ada grup akademik, ada drive akademik, dan mungkin ada juga YouTube buat kalian yang belum tahu dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa cek aja langsung di situ, oke? Kalau punya pertanyaan boleh diajukan juga ke OA lain. Nah, jadi presentasi ini tuh tadi pakai template dari Slides Go dan materinya
sebagian diambil dari PowerPoint materi matematika bisnis ITB. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan maaf juga tadi sempat salah slide gitu, ketukar slide-nya, oke? Thank you, selamat belajar, dan selamat ujian.